Kalau di BAP harus sama, harus jelas. Nggak tahu saya. Nggak tahu lu ngapain jadi ahli saksi ahli. Lu nggak tahu apa-apa lu jadi saksi ahli. Lu aneh juga jadi orang. Saya nggak tahu, saya S1, S2, S3, S tong-tong. Baca BAP kagak. Niki maju ke depan dikasih lihat, baru dilihat, baru kayak lu ngapain aja Pak ahli? S1, S2, S3 lu tuh apa? Namanya ahli master, seorang master, nggak cuman apa namanya sarjana biasa. Kan harusnya lebih kritis dong. Baca dong BAP-nya. Masa si Niki nanya, Bapak lihat nih nggak? Ini jelas nih ada kata-kata minta tolongnya. Dia bilang dia nggak tahu. Lah, ditanyakan kalau ada orang yang mencari duluan terus dia minta tolong, apakah bisa termasuk tuh uang itu gitu kan? Dalam bentuknya seperti pemerasan atau TPPU. Dan harusnya kan dicek nih latar belakang uang tersebut. Bener nggak? Tapi sepertinya mereka hanya mau mengutarakan di depan hakim yang mana kita nyaksi ini masyarakat nih ceritanya nih ya. Yang ini mereka mau nih, gue baca pikiran lu semua ya. Pikirannya geng sirkus. Pikiran geng sirkus. Jadi dipikirnya nih orang-orang kita kayak kita gini ininya jongkok, Bo. IQ-nya jongkok. Jadi kayak pengen kasih lihat gitu. Iya, kamu omongin aja tentang ciri-cirinya orang yang mencuci uang, mau melarikan uang. Mau transaksinya nggak kelihatan ya. Kamu di depan masyarakat nanti ngomong begitu ya. Udah. Tanyain yang itu yang tentang apa ciri-cirinya orang yang TPPU, pencucian uang. Oh begini mentransfernya ke rekening yang lain begini. Padahal waktu Niki sama kuasa hukumnya memberikan lagi ilustrasi yang lain yang nyata, yang sesuai BAP, dia kagak baca, lo tahu nggak? Dia nggak tahu ada kata-kata minta tolong dari si RG. Giling, gue bilang giling. Giling, Bo. Sumpah. Ajaib. Apa kalau nggak dilapor ke dok pemerasan? Lu tahu nggak? Itu adalah kedok skincare abal-abal. Udah gue bilang sama lu, mau berapapun duit yang diambil sama Niki kagak ngaruh buat masyarakat. Masyarakat kagak peduli. Tahu lu? We don't care. Who cares? Yang kita peduli apa? Produk lu ketahuan. Produk lu ketahuan. Kita gak peduli lu mau diperas berapa juga sama orang. Bodoh amat. Bodoh amat. Gue gak peduli sama penjahat nih. Dia papain sama orang penjahat. Penjahat nih kena nih. Kayak kasus timah. Diembat sama pemerintah toh. I don't care. Ambil duitnya sono. Ya. Nggak tahu malu jualan barang-barang yang membahayakan masyarakat. Gue nggak peduli. Niki mau bagaimana dia bagus udah spill semua orang itu. Bagus. Spill aja Niki. Kocar kacir mereka, kalang kabut mereka. Menormalisasikan pemerasan dong. Lu jualan lu kagak bener, nggak usah banyak BACOT. Jualan lu kagak bener. Ya, menormalisasikan pemerasan dong. Lu jualan aja nggak bener lu. Bacot.
Bagus Niki. Keren, lu keren Niki. Lu doktif, gue demen. Ya. Bikin kocar kacir itu yang pedagang-pedagang overclaim, overprice itu. Memperkaya diri sendiri. Habisin aja duitnya. Duitnya itu balikin ke masyarakat itu. Enak aja lu makan 100 miliar sebulan lu. Balikin ke masyarakat. Kasih masyarakat gratis di klinik lu itu kalau masih bisa dipakai buat facial ya, jangan pakai ininya, jangan pakai barangnya, buat facial aja, buat ngebenerin muka. Harus ada tanggung jawabnya dong. Masa jualan begitu terus cuci tangan, leyeh-leyeh, enak aja lu. Enak aja lu. Ya. Menormalisasikan pemerasan dong, bodoh amat. Mana ada gue liat itu pemerasan. Barang lu jelek, lu mau ngasih orang buat ngomongin barang lu biar yang bagus-bagus. Lu mau ngasih duit buat doktif buat diganti datanya. Ya. Gak peduli gue. Mau doktif sama Niki. Lu ngerasa, oh ya gue di mana, lu ketawa, buktinya lu ketawa kok. Muka lu ketawa kok, lu teleponan lu ketawa, muka lu ketawa. Muka lu ketawa lu. Muka lu ketawa. Nih, muka lu ketawa. Muka lu ketawa nih. Muka lu ketawa. Mana lagi? Nih. Bebas. Pak Hakim lu sampai nggak lihat lu, awas lu ya. Nih gue kasih tau radar seleb nih, apa nih? Apa sih? Pak Hakim lu sampai bilang lu nggak lihat, lu awas lu. Awas lu Pak Hakim lu ya. Nih, gue kasih lihat nih. Nih di radar seleb nih. Nih radar seleb nih. Nih. Awas lu ya. Nih. Radar seleb. Noh, ketawa noh. Nih, ketawa nih. Tuh. Nih. Ini santuy banget nih. Capek gua. Aduh. Pantes ya nggak mau dikasih lihat ke kita semua ya di pengadilan ya. Kayak begitu muka lu. Ternyata kayak begitu. Gua gedek gua. Tatut Mamski, ya emang begitu muka dia, udah begitu sayang. Emang begitu mukanya.
Itu yang mau kita lihat di pengadilan kemarin sayang. Kenapa? Karena ekspresi muka dia saat bertelepon itu penting. Nih Pak Polisi juga ya, tolong lihat Pak ekspresi muka yang orang melapor ke Bapak merasa diperas ya Pak ya. Tolong Pak ya. Ini sangat penting sekali loh. Kami masyarakat sudah melihat nih, udah bocor ke sosmed nih videonya ya. Biarpun kemarin tidak mau diperlihatkan, dan Pak Hakim beralasan dengan apa? Cukup dengan membaca aja percakapannya dan diperdengarkan saja. Beda Pak Hakim. Mendengarkan suara ya Pak Hakim ya, tidak sama dengan melihat ekspresi wajah seseorang. Karena pada saat kita mendengarkan suara, kita tidak melihat ekspresi seseorang. Ekspresi itu sangat penting sekali Pak. Gestur dan ekspresi. Dalam dunia acting, itu saya pelajari. Kami pelajari sebagai aktor untuk menyampaikan perasaan, emosi dalam suatu adegan. Dan ini bukan adegan sinetron Pak, bukan adegan film. Ini adegan kehidupan real seorang Nikita Mirzani loh Pak. Nasib seorang ibu dengan 3 anak, ya, ditentukan oleh barang bukti yang kita semua ingin saksikan Pak. Dan ini ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang merasa sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali kaitan emosionalnya kita di dalam kasus yang sedang Bapak tangani. Kenapa? Karena yang kasus yang sedang Bapak tangani bagi kami bukan tentang keributan, hanya keributan RG melawan NM dengan bahasa-bahasa abu-abu lah, apalah itu, bukan itu Pak. Tetapi bagi kita masyarakat luas ini adalah bagaimana menjaga kualitas barang skincare yang beredar di masyarakat, yang mana itu akan membuat dampak langsung kepada kehidupan kami, kepada kesehatan kami, kepada kesehatan kulit, kesehatan badan, kesehatan janin. Itu Pak, ikatan emosional kita terhadap kasus yang Bapak tangani. Bukan cuma sekedar ribut antara NM dengan RG, tapi di situ adalah skincare yang kami perhatikan Pak. Ya. Dan apabila dengan bukti-bukti yang ada masih disangkut pautkan dengan yang namanya TPPU, berarti udah betul-betul kacau sekali. Dan tolong siapapun yang mendengarkan live-nya Mamski bisa menyampaikan kepada orang di atas Bapak Hakim tersebut bagaimana tanggung jawabnya terhadap sistem hukum kita. Bagaimana ini? Kepentingan orang banyak nih, kita mewakili kepentingan orang banyak. Kenapa tidak didengarkan? Kenapa tidak diputarkan buktinya di depan kita? Ekspresi si RG yang melapor sebagai orang yang bilang diperas itu, dengan tadi muka begitu sumringah, tersenyum, sangat rileks sekali berada di kamarnya yang mewah, ya. Kamar yang begitu kelihatan megah dan mewah dengan tersenyum. Tidak ada tampak seperti orang sedang dilakukan suatu tekanan, pemerasan atau apapun yang dilaporkan. Tidak ada, tidak tampak sama sekali. Saya lihat seperti orang yang sedang santai, berkaca di depan kaca yang besar, kamar yang mewah, dengan wajah yang sumringah, tersenyum, tertawa. Ya, saya melihat itu.
Tidak nyambung dengan laporannya yang bilang dia merasa diperas atau apa. Nggak ada. Nggak nyambung, nggak ada. Ekspresi orang yang sedang dalam tekanan tidak seperti itu. Dan ada satu lagi nih dari si Miss Gossip nih. Tapi Miss Gossip lu jangan tenang-tenang ya. Karena apa? Di 3/4 permainan ini, lu sudah sampai kebablasan membuat statement yang sangat menghina sekali. Jadi Miss Gossip, walaupun sekarang lu bilang lo merasa kecewa dengan grup sana, gua gak akan bisa percaya lu. Kenapa lu bisa tiba-tiba berubah? Antara dua hal yang paling masuk akal di otaknya Emma Waroka ya. Pertama, lo ketakutan dilaporkan karena bukti nyata melalui video yang lo buat dan lo sudah tayangkan di akun lo sendiri, itu sudah jelas terkena beberapa pasal sekaligus. Itu satu yang paling logika di otak Emma Waroka. Yang keduanya, dan ini bisa aja terjadi, lo pengen deket sama siapa-siapa yang kira-kira berada di lingkarannya Nikita Mirzani. Banyak cerita-cerita sinetron gue yang gue peranin ya, Miss Gossip. Pura-puranya baik sama musuh, bilangnya udah insaf. Padahal masuk ke sono buat jadi cepu. Itu cerita yang sering gue syuting ya. Gue tuh perannya antagonis, jadi ribuan skenario yang gue baca untuk cerita-cerita modus-modus kejahatan gue udah pakarnya. Memang gue bukan polola, gue bukan lawyer, tapi gue pemain sinetron antagonis, gue penjahatnya coy. Dan gue main sampai ribuan episode jadi penjahat gue. Tahu nggak lu? Yang ditulis oleh apa? Oleh cerita-cerita dari kisah nyata, kepolisian, kasus-kasus. Gue penjahatnya, gue pelakunya gue dalam suatu cerita sinetron dan film. Makanya gue bisa ngerti otak-otak lu pade. Karena gue pemain antagonis, tahu nggak lu? Di kehidupan nyatanya, gue seorang Emma Waroka. Tapi dalam kehidupan film, panggung, gue lah pemeran penjahat. Jadi gue bisa tahu sedikit banyak tentang otak penjahat. Gue akan lihat ekspresi lu ya. Teman-teman jangan dianggurin dong. Ini typing dulu yang banyak. Atuh terus ini juga nih di check out nih. Ayo cepetan. Gue mau bukain si siapa namanya, si Miss Gossip. Kita mau lihat ekspresi dia. Sehat-sehat iya sayang, thank you so much. Sorry kalau nada gue agak tinggi ya, karena gue udah nyimpen 2 hari. Kemarin sahabat gue kehilangan ibundanya, Tante Tepi, almarhumah. Jadi gue nemenin dari subuh. Makanya Mamski gak bisa live kemarin, mohon maaf ya guys. Karena Mamski lagi ada kemalangan juga. Lagi sedih banget juga gitu loh. Kehilangan Tante Tepi itu mamahnya sahabat aku dari zaman gue masih 19 tahun. Sahabat gue kan cuma satu, namanya Foni. Yang mana nomor 6? Cepetan sampai 100.000 nih. Sampai 100.000 kita puter itu si videonya si Miss Gossip. Apa nomor berapa? Lu mau apa sayang? Nomor 6. Iya sayang, makasih sayang. Nomor 6 ya sayang. Enigma. Nih, Niro sayang. Oh yang ini. Ini ada nomor 6-nya Niros. Nirosnya kayak gini nih warnanya, pink. Terus ada yang nomor 5. Kalau yang ini, yang matte ini nomor 6-nya kayak gini. Nih kayak gini. Kayak gini nih.
Tuh warnanya kayak gini. Kalau yang Mamski pakai kan kayak gini. Ya kan kayak gini nih. Tuh, sama ya, warnanya sama sayang. Nah, kalau yang ini warnanya begini nih. Cakep juga sih. Nomor 6 ya. Lagi murah. Udah 100.000. Oke, bagus. Nih gue mau lihat muka lu ya, Miss Gosip ya. Jangan coba-coba untuk mempermainkan keintelijensiannya gue, otak gue ini, karena gue seorang pengamat, penghafal dialog, paling cepat menghafal dialog dan paling teliti, detail. Gue orangnya detail banget dalam mengingat, meneliti, menganalisa, karena itu kemampuan otak gue yang Allah kasih. Makanya gue bisa kerja bertahun-tahun jadi pemain sinetron, ribuan episode udah ngatok. Kalau bilang kenapa nggak syuting? Gue udah 51 umur gue. Dari gue umur masih 19, gue masuk None Jakarta, gue syuting melulu 35 berapa? Umur 19, sekarang gue umurnya 51. Berarti sudah berapa tahun? 32 tahun. Lu 32 tahun disuruh syuting melulu. Mendingan gue di rumah, gue ngelayanin laki gue. Gue kerja kayak begini. 31 tahun gue syuting melulu. Lu kira gak capek di lokasi syuting? Capek, say. Dari lu belum lahir, Mamski udah jadi pemain sinetron, main film, acting, jadi None Jakarta. Udah cukup. 31 tahun sayang. Ya, bukan anak muda lagi Mamski. Tampilannya muda emang, tapi kan udah 51 umurnya nih. Tuh, nomor 6. Gue mendingan jualan kayak begini sama kalian, ngobrol. Gitu loh, say. Kalau di lokasi syuting gue gak bisa nge-live, gak bisa. Iya udah 51 sayang, Mamski umurnya. Kalian ngeliatnya kayak muda aja gitu, tapi udah terlalu banyak sinetron yang gue peranin. Lu ke wiki berapa ribu episode itu? Udah cukup lah, ya kan? Kalau ada tawaran juga kan gue mikir-mikir, ninggalin rumah, nggak bisa syuting, nggak bisa live, nggak bisa jualan. Capeknya lebih capek sono syuting, capek stripping mah capek say. Waktu masih muda mah seneng kita mainan gitar, ngerokok di lokasi syuting, minum, hahihi, sama teman-teman nongkrong, masih muda, masih 20 tahun. Dugem balik lagi ke lokasi syuting, kayak begitu aja kerjaannya. Namanya juga kita syuting tiap hari, ya kan bosan. Masih muda, belum ada nikah, belum ada suami. Lah sekarang udah umur segini masih suruh syuting aja. Lu gila aja kali. Ada masanya lah guys, umur 51 mah kerja yang santai-santai aja di rumah. Syuting yang dikit-dikit, web series kayak film, kayak kemarin tuh. Senyum Manis, ya kan? Nih ya, 06-nya ya, kayak begini ya. Ambil aja guys. Senyum Manis syutingnya cuma 2 minggu. Pelet Tali Pocong cuma 3 minggu di Cianjur sambil jalan-jalan. Begitu. Kalau stripping itu kan tiap hari lu ninggalin rumah, pulang subuh. Oke, yang tadinya Mamski pakai nomor